Mas, emang bener kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Wali kota Depok. Zulhas dukung Kaisang Depok 1. Saya Kaisang Pangarep, selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Pilihan Mas Kaisang mau jadi wali kota kan pilihannya. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Merubah nasib masyarakat yang dipimpin agar lebih baik. Pan terdepan. Pan, Kaisang di depan. Pan. Pemberani demi rakyat. Apa kabar kalian semua relawan hebat? Relawan hebat. Ke Pak Jokowi. Enggak, saya konsultasi ke istri aja. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Fotonya sudah terpasang manis di salah satu sudut kota Depok. Kaisang Pangarep mempunyai modal politik yang besar jika ingin maju jadi wali kota Depok. Modal ini yang harus dimaksimalkan Kaisang nantinya jika ingin mematahkan dominasi PKS di wilayah tersebut. Maafkan aku PKS, bukan maksudku mengkhianatimu, tak mendukungmu. Kamu ngeremen saya? Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Beberapa presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Nggak mungkin, nggak bisa. Paham. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Soal jawabin pertanyaan. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Siapa yang menentukan? Kan Mas Kaisang dan rakyat. Ya, betul. Di mana KKN itu apa gitu? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nampaknya sedang galau. Mereka khawatir karena Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dicalonkan jadi wali kota Depok. Oh, enggak, kita tidak pernah melihat yang namanya sebagai ancaman ya. Ya, melihat ada kompetitor, tapi juga mitra di dalam berdemokrasi. Kan dia pilih kan bukan orang Solo yang milih kalau di Depok kan? Dia milih orang Depok. Depoknya, ya dia bukan orang Depok gitu kan. Dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS, dan nggak ada track record di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba dibawa ke Depok. Makan pisang kepok, duduknya di depan. Cakep! Kaisang menang di Depok karena pan. Suami Erina Gudono ini punya modal politik yang besar karena sang ayah punya pengaruh yang besar di politik. Mengkonsolidasi partai-partai terutama yang masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu saat ini bukan sesuatu yang sulit. Pengaruh Presiden Joko Widodo juga cukup untuk mendorong PDIP untuk mengusung Kaisang. Secara akar, Jokowi juga dari PDIP, jadi bisa dorong PDIP. Presiden Jokowi punya banyak pengaruh juga di koalisi Indonesia Bersatu, mengkonsolidasi untuk mendukung Kaisang tidak terlalu sulit. Modal politik Kaisang untuk maju sebagai wali kota Depok juga bisa lebih besar jika partai-partai yang ingin mengusungnya mendapat banyak kursi di DPR di Depok pada Pileg 2024 nanti. Pada awalnya dia bilang PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di Pilkada Depok. Dia katakan kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silahkan saja. PKS siap menyambut untuk berkompetisi, ujarnya. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya, atau kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sukoharjo atau Boyolali. Tapi di kalimat-kalimat selanjutnya terasa Hidayat tidak nyaman dengan kedatangan Kaisang. Hidayat bilang Kaisang kan bukan orang Depok dan nggak punya track record di Depok. Aneh juga kalau tiba-tiba ke Depok. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Saya melakukan sesuatu all out. Sehingga Pileg Depok 2024 merupakan indikator penting dan tantangan besar dalam pengusungan Kaisang. Tantangan lain bagi Kaisang adalah meyakinkan warga Depok bahwa daerah ini perlu perubahan.
Hal ini bukan hal yang mudah karena PKS telah lama berkuasa di Depok selama puluhan tahun. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas tampil menjadi bintang tamu dalam program Pod Kaisang Depan Pintu atau PDP Jumat 16 Juni. Program podcast YouTube Kaisang Pangarep tersebut dipandu langsung oleh Kaisang dan komika Kiki Saputri dengan durasi rekaman selama sekitar 45 menit. Ada banyak hal yang diperbincangkan Zulhas bersama Kaisang dan Kiki, mulai dari obrolan ringan soal kesehatan menteri hingga urusan perdagangan dan politik. Gelak tawa, canda, dan obrolan santai mewarnai perbincangan mereka. Bahkan Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu tetap santai dan kerap ketawa menghadapi guyonan-guyonan yang dilontarkan Kiki yang dikenal sebagai Queen of Roasting alias Ratu Roasting. Tak ketinggalan Kaisang juga beberapa kali melontarkan candaan ke Zulhas. Namun putra bungsu Presiden Jokowi ini juga sempat berbicara serius dengan mantan Ketua MPR itu. Rencananya podcast tersebut bakal ditayangkan di YouTube Kaisang Pangarep pada bulan depan. Selepas tampil di podcast, Zulhas mengucapkan terima kasih karena telah diundang sebagai bintang tamu. Tak lupa, ia memberikan dukungan dan mendoakan suami dari Erina Gudono itu agar selalu diberikan kesuksesan. Saya datang ke sini, artinya saya beri dukungan, karena memang perlu kita memberi dorongan kepada anak-anak muda kita. Kaisang kan sudah mapan, pengusaha, pendidikan oke semua, kata Zulhas. Sekarang bila ingin berkecimpung di bidang politik, tentu saya datang dalam arti mendorong, mendoakan dan mensupport agar bisa sukses, pungkasnya. Diketahui sebelumnya, sebuah billboard bergambar wajah Kaisang Pangarep disertai logo Partai Solidaritas Indonesia muncul di Jalan Margonda, Kota Depok, mengarah ke Balai Kota pada akhir Mei 2023 lalu. Dalam baliho alias billboard tegak tersebut, Kaisang Pangarep mengenakan kemeja putih dan menggenggam sekuntum mawar merah dengan tulisan PSI Menang Wali Kota Kaisang. Begitulah awal mula ramainya wacana Kaisang akan maju bertarung di pemilihan Wali Kota Depok. Meskipun begitu, sebenarnya dukungan terhadap Kaisang sebenarnya sudah diutarakan oleh relawan Ganjar Pranowo atau GP Center pada April lalu. Ketua GP Center Kota Depok Yudi Marando mengatakan bahwa dirinya bersama relawan GP Center lainnya akan memperkenalkan dan terus menyosialisasikan Kaisang Pangarep sebagai sosok yang tepat menjadi Wali Kota Depok. Yudi melanjutkan bahwa dirinya banyak turun langsung dan berdiskusi dengan masyarakat mengenai alasan GP Center memilih Kaisang sebagai Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang. Kendati mendapatkan banyak dukungan, Wali Kota Depok Muhammad Idris mewanti-wanti putra bungsu Presiden Jokowi ini untuk dapat memahami karakter Kota Depok dan masyarakatnya yang berbeda dengan kota-kota di Jawa pada umumnya. Kaisang Pangarep sendiri pada 9 Juni 2023 lalu telah mengunggah video dirinya untuk maju sebagai Depok 1 dalam laman akun YouTube-nya sendiri. Dengan menggunakan peci hitam dan kemeja putih, Kaisang mengatakan, "Saya sudah mendapat izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama." Demikian Kaisang. Salah satu kelemahan PKS di Depok adalah tidak mempunyai tokoh yang benar-benar disukai masyarakat. Kaisang harus bisa memanfaatkan hal ini. Jika Kaisang rajin seperti Jokowi belusukan ke berbagai daerah di Depok, sering berbincang langsung dengan ibu-ibu maupun para remaja penulis, yakin Kaisang akan cepat populer dan disukai. Sosok Kaisang sudah sering tampil di televisi dan di channel YouTube besar. Kemudian posisinya sebagai pemilik klub Liga 1 akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota Depok, apalagi para generasi muda. Jika benar Kaisang berniat ikut Pilkada Depok, akan menjadi lawan super berat bagi PKS. Bukan tidak mungkin kekuasaan PKS akan mulai memudar.